Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malti Kusmaningrum dari kelas Bahasa Indonesia PKUB dengan NIM 2188-2010-66. Di sini saya akan mengerjakan atau menuntaskan tugas ulangan akhir semester saya dengan membuat video pengembangan bahan ajar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi atau metode pengembangan bahan ajar melalui RPP yang sudah saya buat. Di sini saya membuat metode pengembangan bahan ajar untuk jenjang sekolah dasar kelas 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mode pembelajarannya tatap muka, metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Model pembelajarannya problem based learning. Target peserta didiknya peserta didik reguler tipikal. Karakteristik peserta didiknya umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik, jumlah yang disarankan 22-30 peserta didik. Profil belajar Pancasila, yang pertama yaitu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mandiri bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Yang terakhir yaitu kreatif. Sarana dan prasarana, yang pertama yaitu melalui komputer atau laptop, proyektor, jaringan internet. Yang kedua yaitu media pembelajaran yang dipakai adalah buku siswa atau kartu huruf, kartu kata, kartu bergambar, benda-benda yang memiliki suku kata ba, bibu, bebo, alat tulis dan alat warna, buku-buku bacaan fiksi dan non-fiksi yang bertema panca indera. Semester 1 atau ganjil, alokasi waktu 1 jam pelajaran 35 menit. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran atau CP. Fase A berdasarkan elemen yang pertama yaitu ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, menulis. Yang dimaksud dengan menyimak yaitu peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Membaca dan memirsa, peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Berbicara dan mempresentasikan, peserta didik mampu berbicara dengan santun tentang beragam topik yang dikenali menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Selanjutnya yaitu menulis. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis, permulaan dengan benar, cara megang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis atau huruf dan lain-lain di atas kertas dan atau melalui media digital. Selanjutnya yaitu yang kedua, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama menyimak dengan saksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan kepadanya sesuai ejaannya atau jenjangnya. Yang kedua yaitu membaca dan mengenali bentuk dan melafalkan bunyi abjad. Yang ketiga yaitu membaca dan mengamati, mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang keempat yaitu menuliskan kata-kata yang sering ditemui. Yang kelima berbicara dengan volume yang tepat sesuai konteks dan tempat berbicara. Yang keenam membaca dan mengamati, membaca kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang ketujuh membaca dan mengamati, menemukan, menyimpulkan dan merefleksi informasi dengan bantuan gambar. Berbicara, menjawab pertanyaan guru dengan volume suara yang cukup jelas dan sikap yang santun. Yang kesembilan menuliskan huruf pada kata-kata yang sering ditemui. Yang ke-10 membaca dan mengamati, mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Yang 11 berbicara, menjawab pertanyaan dengan merujuk kepada simpulannya terhadap gambar. Yang ke-12 membaca, mengenali dan mengeja kombinasi abjad pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama itu ada menyimak. Yang pertama menyimak, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan menyimak cerita atau cerita bola boni yang dibacakan dan menjawab pertanyaan yang berkaitan. Peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi serta menceritakan kembali simpulannya dengan tepat. Yang kedua, tujuan menyimak yaitu melalui latihan melafalkan bunyi abjad. Peserta didik dapat mengenali bentuk dan bunyi abjad dengan tepat. Yang ketiga yaitu membaca dan mengamati. Peserta didik dapat melalui latihan merangkaikan bunyi huruf B dan huruf lokal lain. Peserta didik membaca suku kata dengan baik. Selanjutnya yang keempat yaitu pemahaman bermakna. Ini dimaksud dengan pemahaman bermakna di sini dengan kegiatan menyimak dan menanggapi bacaan tentang bunyi
bunyi dan panca indera secara lisan, peserta didik dapat mengenali abjad, merangkai suku kata yang diawali huruf B, menulis huruf B besar atau kapital dan B kecil, serta menulis namanya sendiri. Yang kelima yaitu materi pokok. Di sini materi pokok ada 12. Yang pertama itu cerita gambar duk duk duk. Yang kedua abjad. Yang ketiga suku kata bo, bi, dan ba. Yang keempat yaitu nama diri. Yang kelima nama diri dan benda kesukaan. Yang keenam kata yang diawali dengan suku kata bo dan bi. Yang ketujuh gambar pagi yang sibuk. Yang kedelapan gambar binatang pada buku siswa. Yang kesembilan buku kapital B dan huruf kecil B. 10 kata yang diawali dengan suku kata ba, bu, dan B. 11 gambar pada suku siswa. Yang ke-12 kata yang diawali huruf B. Yang ke-6 yaitu kegiatan pembelajaran. Minggu pertama yaitu menyimak. Pertemuan pertama siap-siap belajar. A. Kegiatan awal 5 menit. Yang pertama yaitu guru mengondisikan kelas dan melakukan absensi. Yang kedua yaitu peserta didik berdoa bersama sebelum mulai pelajaran. Yang ketiga guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking dengan bernyanyi bersama. Yang keempat guru melakukan persepsi. Yang kelima guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi pembelajaran. Yang keenam guru menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan jenis penilaian. Yang B. Kegiatan inti dalam 20 menit. Yang dimaksud dengan kegiatan inti ini yang dimaksud itu guru memulai kegiatan pembelajaran dengan menyapa para peserta didik agar mereka nyaman pada hari pertama di kelas 1. Guru dapat bertanya apakah mereka senang mendengarkan cerita. Untuk membantu mengingat nama peserta didik, guru dapat membuat kartu nama yang disematkan pada baju masing-masing peserta didik. Guru juga dapat membuat papan nama di kelas yang berisi nama-nama peserta didik. Tunjukkan bahwa nama pada kartu nama mereka sama dengan nama yang ditempel pada papan nama di kelas. Selanjutnya yaitu C. Kegiatan penutup dalam waktu 10 menit. Yang dimaksud dalam kegiatan penutup ini yang pertama yaitu peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, guru memandu peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, guru melakukan penilaian hasil belajar. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keenam, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik. Yang ketujuh yaitu refleksi. A. Memetakan kemampuan awal peserta didik. Pada akhir bab 1 ini, guru telah memetakan peserta didik sesuai dengan kemampuan masing-masing melalui asesmen formatif dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenali bentuk dan bunyi huruf. Yang kedua membaca suku kata ba, bi, bu, be, dan bo. Yang C yaitu menulis nama sendiri. B. Merefleksi strategi pembelajaran apa yang sudah baik dan perlu diingatkan. Contohnya seperti ini. Yang terakhir yaitu lampiran. Yang dimaksud dengan lampiran yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik, lembar kerja peserta didik, rubrik penilaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam metode atau materi UAS pengembangan bahan ajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.